lagi bareng gue, Elok Faikutul Hikmah di acara Talking About Film. Nah, gak kerasa ya pertemuan kali ini udah pertemuan keempat aja. Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama di bulan Ramadan. Tentunya menjadi challenging buat para mahasiswa. Nah, di pembahasan kali ini adalah pembahasan dari kelompok 2 yang membahas tentang unsur-unsur film. Anggota kelompoknya ada Putri Salsa, Oktaviana Sukri, Miati Muhayati, dan Budi Rohmat. Dan kali ini presentasinya dipimpin oleh Putri Salsa. Nah, jadi film secara umum dibagi atas dua unsur pembentuk, yakni unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. Masing-masing unsur tersebut tidak akan dapat membentuk film jika hanya berdiri sendiri. Yang pertama ada unsur naratif. Apa sih unsur naratif itu? Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita film. Setiap film fiksi tidak mungkin lepas dari unsur naratif karena dalam cerita pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, dan waktu. Seluruh elemen tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruhan. Yang kedua ada unsur sinematik. Unsur sinematik merupakan aspek teknis dalam produksi sebuah film. Aspek teknis yang berkaitan dengan pembentuk dari sebuah film dikenal dengan sebutan unsur sinematik. Himawan Pratista dalam bukunya Memahami Film edisi kedua menyatakan bahwa unsur sinematik merupakan aspek teknis dalam produksi sebuah film. Aspek teknis tersebut meliputi mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Mise en scene adalah semua unsur yang dipersiapkan oleh sutradara sebelum kamera, termasuk setting, dekorasi, properti, pemain, kostum, make up, pencahayaan, dan penampilan. Mise en scene berasal dari istilah teater Prancis yang secara harfiah berarti penempatan di dalam panggung. Sinematografi adalah ilmu atau seni fotografi gerak gambar dengan merekam cahaya atau radiasi elektromagnetik lain, baik secara elektronik melalui sebuah sensor gambar atau dengan cara bahan pekat cahaya seperti stok film. Yang ketiga ada tahap editing. Tahap ini shoot yang telah diambil, dipilih, diolah, dan dirangkai hingga menjadi satu rangkaian kesatuan yang utuh. Aspek editing bersama pergerakan kamera merupakan satu-satunya unsur sinematik yang murni dimiliki oleh seni film. Unsur sinematik yang terakhir adalah suara. Suara dalam film dapat dipahami sebagai seluruh suara yang keluar dari gambar, yakni dialog, musik, dan efek suara. Dialog adalah bahasa komunikasi verbal yang digunakan semua karakter di dalam maupun di luar cerita film. Sementara musik adalah seluruh iringan musik serta lagu, baik yang ada di dalam maupun di luar cerita film. Sementara efek suara adalah semua suara yang dihasilkan oleh semua objek yang ada di dalam maupun di luar cerita film. Pembahasan terakhir yang dibahas oleh kelompok 2 adalah divisi pembuatan film. Ada berapa sih divisi pembuatan film? Yaitu ada 6 divisi. Yang pertama ada penulis naskah, kedua ada departemen produksi, ketiga departemen penyutradaraan, keempat adalah departemen kamera, kelima departemen artistik, keenam departemen suara. Yang pertama ada penulis naskah. Penulis naskah bertugas untuk membuat naskah yang akan menjadi panduan untuk departemen-departemen lainnya. Oleh karena itu, kerjaan penulis naskah itu sangat berat karena dia yang bertugas untuk bikin pondasi sebuah film. Yang kedua ada departemen produksi. Departemen produksi adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Departemen produksi tidak kalah penting dari penulis naskah. Terdapat departemen produksi yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab atas terwujudnya sebuah film. Yang ketiga ada departemen penyutradaraan. Departemen penyutradaraan adalah salah satu departemen dalam produksi film yang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kualitas dan keberhasilan sebuah film. Yang keempat ada departemen kamera. Departemen kamera adalah unit kerja yang bertanggung jawab memperoleh dan merawat semua peralatan kamera.
yang dibutuhkan untuk memfilmkan sebuah motion picture atau film televisi atau video. Juga bertanggung jawab atas penanganan film, pengisian film, dan berhubungan dengan pemrosesan film di laboratorium. Kelima, ada Departemen Artistik. Departemen Artistik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penampilan fisik yang akan ada di dalam visual film, baik yang berupa setting, properti, dan berbagai hal yang menyangkut elemen visual. Dan yang terakhir ada Departemen Suara. Departemen Suara bertugas untuk mengatur monitor, mengatur leveling, melakukan mixing, hingga memilih mikrofon yang akan digunakan selama syuting. Lalu ada yang bertanya kepada kelompok 2, yaitu tentang penulisan naskah. Jadi seorang penulis naskah ini, apakah dia yang membuat keseluruhan film dari awal sampai akhir sedetail-detailnya, atau hanya untuk dialog para pemain film? Lalu dijawab oleh kelompok 2 bahwa benar, penulis naskah yang mengatur semua rancangan film, dari mulai dialog, tempat, bahkan musik-musik yang akan mengiringi di sound selama film yang menentukan adalah penulis naskah. Jadi seperti yang gue jelasin tadi, bahwa penulis naskah bisa disebut dengan pondasi berjalannya film. Lalu di sesi tanya jawab hanya dibuka 1 kali, kan biasanya 2 kali. Nah, ini karena bulan Ramadan, kelas dibatasi sampai 15.30. Jadi biasanya 3 SKS kita hanya ada waktu untuk 1 jam. Jadi hanya untuk 3 penanya. Tapi ini hanya berlaku untuk bulan Ramadan saja. Jadi beruntunglah untuk kelompok yang presentasi di bulan Ramadan. Lalu di sesi Pak Adi merevisi makalah kelompok 2, yaitu mengkomentari tentang judul makalahnya karena mengenal ruang lingkup film. Padahal isinya ada unsur-unsur film, terus divisi pembuatan film, dan kayak mise en scene, sinematografi, editing, suara itu menurut Pak Adi itu kurang cocok untuk dijudulkan sebagai mengenal ruang lingkup film. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup di sini. Semoga teman-teman masih setia untuk menonton Talking About Film sampai pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.